yang tadi disebutkan Keluaran 3:15 nih, Keluaran ya, Genesis. Sorry. Exodus. Tadi kan Keluaran kan? Nah, ini Exodus. Exodus 3 ayat 15. Di sini ada kata apa nih? Lihat nggak? Huruf Allah. kelihatan nggak? Rik? Coba Rik. Nih, ini kan 15 nih. Nih, Iya. kata apa? Allah. Ini adalah Allah Tuhan kalian nih, Tuhanmu nih. Ya, jadi ini Allah. Allah ini yang diterjemahkan dari kata Yod He Vav He. Ini yang nulis atau yang menerjemahkan Torah dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab itu Rabbi Sadia Gaon. Berarti orang Yahudi Arab taunya kata Yod He Vav He itu setara dengan kata Allah. Kalau Yod He Vav He proper name, tadi kita udah lihat kan ada strong number 368 proper name. Kata Allah juga berarti proper name buat orang Yahudi Arab. Buat orang Yahudi Arab. Nama ya? Berarti buat orang Yahudi Arab, nama Tuhan itu adalah Allah. Buat Islam yang berbahasa Arab, nama Tuhan juga Allah. Cuman orang Kristen Orang Kristen jadi apa? gelar. Yahweh. Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, giliran dua cindo yang membongkar mata kuliah Islamologi di STT Nias yang sudah di take down, sudah dihapus. Kemungkinan sudah gemeteran, ketar-ketir, takut, hingga pada akhirnya kontennya atau mata kuliahnya itu dihapus, teman-teman. Tapi itu semuanya kan sudah di-download, semuanya kan sudah di screenshot ya. Pasti teman-teman banyak yang menyimpan lah mengenai tentang mata kuliah itu yang di-download, teman-teman. Nah, di sini Kohdondi bersama si kampretman Julius, asik juga ya topengnya Julius. Nanti inilah besok-besok aku juga pakai ginian lah, enak ya, open cam ya. Pakai topeng kampretman gitu. Oke, kita langsung simak videonya, teman-teman. Oke, kita serius teman-teman ya. Jadi ada sebuah STT di Nias nih, Bro. Namanya STT Nias yang sedang viral lantaran ternyata ada kajian Islamologinya. Ya, terbukti ya, terbukti berarti kan. Terbukti. Cuman kalau dari dulu kan memang di STT itu ada Islamologi. Cuman yang kita terkejut adalah bahan Islamologinya gitu. Ya, mungkin Kodoni udah tahu lah ya. Ya, jadi pernah waktu itu saya juga kedatangan tamu ya. Dia pernah kuliah di STT di Malang. Dia cerita ada Islamologinya. Betul. Di dalam pelajaran yang dia dengar dalam Islamologi itu banyak menghujat Nabi Muhammad SAW. Ya macam-macam lah, kita udah sering dengar lah ya. Itu waktu kita tayangin banyak yang nyinyir, nggak bener gitu. Fitnah. Tapi nggak ada bukunya deh. Nggak ada, dia nggak bawa buku, tapi dia ada itunya lah, pas sertifikat dokumen ada. Nah terus setelah itu kan sering lah. Ada lagi satu lagi yang mantan misionaris. Dia juga cerita bahwa di STT juga memang ada Islamologi. Prof SKS malah dia cerita, lupa gua 4 atau 8 lupa lah. Nah jadi ada satu disclaimer nih ya. Kenapa kok kita bahas Kristologi, ya kan? Kan gue udah sering berapa kali ngomong lah, kita belajar Kristologi karena satu, tujuan utamanya adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Kedua, karena di STT juga belajar Islamologi. Tapi sekarang kita mau bandingin apa yang kita pelajari dalam Kristologi, apa yang mereka pelajari dalam Islamologi. Itu yang penting kan? Nah, hari apa tuh kemarin kita pulang ya? Tanggal 11 ya berarti ya? Tanggal 11 ya, 11 November kan? Senin. Saya pulang dari Jawa Timur, Surabaya kan, menuju Jakarta. Saya dapat link dari siapa? Erik. Ada STT Nias yang di dalam website itu ada materi-materinya untuk belajar kristologinya. Materi-materinya itu berupa file PowerPoint. Ya, saya tunjukin ya. Kayak gini nih. Jadi waktu si Erik ngasih tahu saya, begitu dia buka link itu, di dalam situ ada judul-judul file-file PowerPoint yang isinya adalah materi Islamologi. Saya suruh download semua. Malah saya suruh Erik screenshot websitenya di handphone ya. Cuma si Erik kayaknya lupa tuh. Ada. Nah, coba. Ini saya tunjukin dulu nih. Ini nama-nama file yang ada di dalam website tersebut. Ada 12 file ya, semuanya dalam bentuk
PowerPoint diambil dari website https://sttnias.ac.id/kuliah-umum-islamologi. Ya, nama-nama filenya bisa dilihat di layar. 5 dogma Kristen yang ditolak, Al-Fatihah, apakah Al-Quran kitab penyempurna, arti kata Allah, Isra Mi'raj, jeritan kaum Kedar, New, Jibril dan Gabriel, penjelasan Tritunggal, ritual haji, strategi penginjilan, Tuhan Kristen dan Islam berbeda, tujuan belajar Islamologi. Saya ketika coba buka satu file, waktu itu belum rame yang ada di YouTube atau di TikTok ya. Saya coba buka satu file, saya lihat isinya, saya bilang nih, ini pasti asalnya ilmu-ilmu begini ini saya tahu asalnya dari mana. Bener, ternyata ketika saya buka daftar pustakanya ada salah satu bukunya Christian Prince. Nah, jadi ternyata orang-orang Kristen atau mahasiswa-mahasiswa STT ya yang belajar Islamologi ternyata materinya juga berasal dari Christian Prince. Christian Prince kita tahu sendiri ya, dia orang yang sangat-sangat pengecut, nggak berani nongolin muka, nggak berani berdebat tatap muka, bisanya cuman koar-koar di belakang kamera, ya, bahasanya juga tidak baik, ya kan, menghujat Islam, menghujat Nabi, menghujat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua udah tahu. Jadi sekarang kita bongkar, sekarang kita tunjukin ke penonton apa yang mereka pelajari di dalam Islamologi di STT. Nah kali ini kita mau bahas materi yang ada di STT Nias. Kita mungkin nggak bisa bahas semua lah ya. Nanti mungkin beberapa sesi lah. Pertama sekarang yang sama Julius dulu. Kita buka apa dulu? Berarti kalau kita lihat judulnya berarti kan ada tujuan belajar Islamologi. Nah itu aja dulu ya yang kita buka ya. Boleh. Nah, Tujuan ya. Tujuannya ya. Ini filenya udah ada nih. Nah ini saya udah kumpulin. Ya tuh. Kita buka tujuan. Atau kita buka linknya dulu ya. Udah dikirim kok. Tunggu sebentar. Erik. Nah ini kita lihat. Mana ini? Ya. Oh video ya. Ya. Oh, hasil screenshot. Oh ini screenshotnya. Mana? Tinggal di play. Oh. Coba kita lihat. Ya, jadi buat teman-teman ya, inilah Tunggu, ada suaranya nih. Ini memberitahukan kepada teman-teman sekalian bahwa diduga ada sekolah tinggi teologi Ini suara siapa? Indonesia yang sah, legal, diakui pemerintah dan di bawah Kementerian Pendidikan, Bang Ali. yang mana dalam materi atau pembelajarannya materi di sekolah tersebut diduga ada melakukan penistaan terhadap simbol-simbol Islam, terutama yaitu nama Allah. Baik, sekolah apa yang kami maksudkan itu kita cari di Google, yaitu STT Nias. Nah ini dia, Sekolah Tinggi Teologi Nias yang terletak di Gunung Sitolia, Sumatera Utara. Ini profilnya, sejarahnya. Teman-teman sekalian bisa cari di Google ya. Mungkin website masih ada. Sebelum dihapus, silakan dicek. Klik aja STT Nias. Mata kuliah S1. Intinya sekolah ini terdaftar ya di Kementerian Pendidikan dan sah di bawah pemerintah kita Indonesia. Nah, Bapak, yang jadi permasalahannya ini yaitu adanya dugaan penistaan agama Islam atau simbol-simbol agama Islam, terutama nama Allah. Di mana itu? Baiklah kita cari di pencarian, kita ketik Islamologi. Apa itu Islamologi? Nah, di sini kuliah umum Islamologi. Di sini ditulis kuliah umum Islamologi. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran agama Islam. Ini kalau dia dari depan bagus ya, tidak ada masalah kan? Cuma ketika kita klik gambar Islamologi ini, kita klik, ini muncul. Nah ini nih. Muncul beberapa materi yang bisa di-download ya. Nah ya, di situ masih kelihatan kan ada link, ada nama-nama file yang bisa di-download kan. Ini juga sudah kita download, semuanya sudah kita download ya. Berarti ini udah ada video yang bisa mengklarifikasi bahwa benar ada website milik daripada STT Nias. Iya. Dan lihat pula di belakangnya kan .ac.id ya, .ac.id. Artinya itu sebenarnya sudah merupakan website yang resmi. Nah ya, resmi untuk kalangan pendidikan gitu kan. Nah sekarang dari sini kita coba tes. Masih bisa dibuka nggak ya? Ini si Erik kan udah ngasih lihat saya, udah ngirim saya ininya nih. Nih, linknya nih ya. Kelihatan nggak?
Nah ini linknya nih ya. Ini saya coba klik nih. Tadi kan jadi alamatnya adalah https://sttnias.ac.id/kuliah-umum-islamologi. Kita coba klik sekarang ya. Ini tanggal 13 November. Nah, keluarnya begini. Ini kalau kita cari yang tadi, harusnya kan langsung keluar ke dalam daftar mata kuliah tadi apa? Materi-materi pembelajarannya kan? Nama-nama filenya. Sekarang kita cari udah nggak ada nih. Iya, sudah dihapus. Sudah dihapus. Per kemarin ya. Per kemarin dihapus. Nah, kalau kita sekarang search Islamologi misalnya. Di sini. Mologi. Sudah nggak ada. Ya. Tuh ya. Sudah nggak ada kan? Tuh. Ya, jadi per kemarin tanggal 12 ya. Itu jam 10 pagi dihapus. Nah, ini coba kita klik nih ya mata kuliah S1-nya nih. Nggak ada. Yang Islamologinya, yang saya maksud adalah file-file PowerPoint yang tadinya ada di website ini, sekarang sudah nggak ada. Tuh. Udah nggak ada. Jadi mereka sudah mengetahui. Iya, karena viral. Mereka sudah melihat bahwa ternyata materi-materi pembelajaran Islamologi di STT tersebut ternyata bisa berpotensi menimbulkan kegaduhan ya. Nampak sekali ya teman-teman, aroma pengecutnya itu sangat nampak teman-teman ya. Setelah viral baru dihapus teman-teman. Ya untungnya kami sudah download, jadi sekarang kita mau buka satu persatu, cuman mungkin nggak bisa semua. Nanti kita bisa adakan beberapa kali sesi lah ya, untuk membedah satu persatu pembahasan materi kuliah. Sekarang kita coba ya, coba Rik. Nih ya, ini file-file yang sudah saya download nih, ada 12 file. Sekarang kita buka pertama kali tujuan belajar Islamologi. Nah ini dia filenya. Kita baca sekilas saja ya, kita nggak usah terlalu lama lah ya. Untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Nggak ada yang salah. Untuk membentengi diri dan keluarga khususnya dan umat Kristen umumnya dari serangan-serangan kritikan pihak lain, khususnya Islam, yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen supaya menjadi mualaf murtad dari kekristenan. Apa iya kita pernah? Kalau Danila nih suka menggoyahkan iman mereka mungkin. Loh, kalau gua mempelajari Kristologi ya, kita mempelajari dari sudut pandang atau teologinya Kristen terhadap Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Mereka mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka, sesembahan mereka. Itu bukan sesuatu hal yang kita yang kita nggak boleh gitu. Itu mereka punya hak untuk menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka dilindungi haknya oleh negara. Gua setiap kali ngomong, mau di depan masjid, mau kuliah, mau apa, selalu gua bilang setiap warga negara Indonesia dilindungi haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, termasuk orang Kristen yang mau menyembah Yesus Kristus. Itu ada, itu diberi hak yang penuh oleh negara. Ya. Jadi kita nggak boleh komplain ke negara gitu, nggak boleh. Sekarang, tapi maksud saya gini, kita kan nggak pernah melakukan misi Islamisasi terhadap orang yang sudah beragama. Betul. Kalau yang saya lakukan, saya menerima tamu orang di sini, datang konsultasi, ada yang mau foto Bible, ada yang mau ngecek ayat segala macam. Setelah diskusi sama saya beberapa jam, mereka menyatakan diri mau masuk agama Islam. Apa itu itu bisa disebut sebagai Islamisasi? Lu kasih teh kok soalnya, kasih teh sama kue. Oh berarti tehisasi dong. Islamisasi dong. Kalau mereka kan Indomisasi. Oh Indomisasi. Lah, artinya mereka datang sendiri ke sini, bukan saya mendatangi mereka door to door, ketok-ketok pintu rumah orang Kristen, bukan begitu. Tapi kalau Kristen kan melakukan hal itu. Iya, bagi brosur. Nah, evangelisasi jalan. Apalagi kalau misalnya ada bencana alam. Wih, paling kencang. Bencana alam, kalau mereka hanya membantu, nggak ada masalah. Tapi setelah membantu, memberikan bantuan, terus bikin acara-acara penghiburan, kebaktian, lagu-lagunya lagu-lagu rohani mereka. Nah itu kan sudah melanggar, artinya sudah mengajak orang masuk agama mereka gitu. Menawarkan ya. Jadi saya klarifikasi di sini, Islam juga agama misi, tapi kita tahu aturan. Kita tidak mencoba mengajak orang yang sudah beragama atau kelompok orang yang sudah beragama untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kita lakukan, dai-dai kita yang ke daerah-daerah terpencil itu menyasar kepada orang-orang atau kelompok orang yang belum beragama. Kristen pun boleh begitu, silakan. Ya, jadi kita tidak menyasar kepada orang yang sudah beragama atau kelompok orang yang sudah beragama. Berikutnya, supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus, Isa Masih. Iya, udah mulai bawa-bawa nama. Kenapa dia kasih tanda kurung Isa Masih ya? Iya. Kan banyak yang bilang katanya Yesus Kristus bukan Isa Masih ya? Iya, artinya STT ini mengakui Isa sama dengan Yesus. Nah, berarti STT ini mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Isa Masih. Di luar Yesus tidak ada kepastian akan keselamatan. Yang saya heran kenapa dia pakai surah 3 Ali Imran ayat 55. Kenapa coba? Iya, karena Isa Masih. Loh, iya maksudnya gini. Kan supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus, di luar Yesus tidak ada kepastian akan keselamatan. Harusnya kan berdasarkan ayat di dalam Bible mereka dong. Betul, di surat 3 pun nggak bahas itu masalahnya. Kenapa bahas Ali Imran 55 gitu loh. Apa urusannya? Kan Quran bukan kitab sucinya Kristen. Kalau memang mereka mau bersaksi bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan, harusnya berdasarkan ayat di dalam Bible. Kenapa nyomot dari dalam Quran gitu.
Sekarang kita coba lihat Quran Al-Imran 55. 55. Al-Imran 55 nih. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Apakah ini ayat merupakan pernyataan bahwa di luar Isa Al-Masih tidak ada keselamatan? Enggak. Buat orang Islam maksudnya? Enggak. Kan enggak gitu maksudnya. Enggak jelas kok tulisannya. Itu berarti kalau begitu orang pengajar STT yang menggunakan ayat ini berarti dia mau menafsirkan ayat ini sesuai dengan kacamata dia. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat di tafsir. Oke. Kita buka aja yang gampang aja nih. Al-Imran dari Kemenak ya, Al-Imran 55. Kita coba baca tafsirnya. Nih ya, 55 ya. Tafsirnya nih. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa bukti kemuliaan Isa bin Maryam. Ingatlah hai Nabi Muhammad ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku akan mewafatkanmu atau menyempurnakan keberadaanmu di dunia dan mengangkatmu kepadaku, yaitu ke tempat yang mulia tanpa melalui proses kematian, serta menjauhkan dan menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu yang tidak mengubah agamamu serta yang membenarkan kenabianmu di atas orang-orang yang kafir terhadapmu dengan menyembunyikan bukti-bukti kerasulanmu hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku kalian kembali, baik yang beriman kepada Nabi Isa maupun yang kafir kepadanya. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan, yaitu tentang Isa dan kebenaran ajaran yang dibawanya." Tafsir tahlilinya, Allah membalas tipu daya orang kafir dengan mengangkat Isa Al-Masih kepadanya. Dalam hal ini terdapat berita gembira untuk Nabi tentang datangnya bantuan Allah untuk menyelamatkan dirinya dari tipu daya orang-orang kafir, sehingga mereka dalam usahanya melaksanakan tipu daya itu tidak akan berhasil. Allah akan mengangkat Nabi Isa kepadanya dan akan mewafatkannya pada saat ajalnya tiba, sesudah turun dari langit pada waktu yang ditentukan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, Isa putra Maryam akan turun di antaramu sebagai hakim yang adil, kemudian ia akan memecah salib, membunuh babi, menghentikan peperangan, dan membagi-bagikan harta. Serta tak seorang pun yang akan menerimanya karena tidak membutuhkannya lagi, dan merasa bahwa sujudnya ibadahnya lebih utama dari dunia dan semua isinya." Riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Allah membersihkan Isa alaihissalam dari orang-orang kafir dengan menyelamatkannya dari kejahatan, cercaan, serta nistaan dan tuduhan yang akan mereka lakukan, dan akan menjadi pengikut-pengikut yang beriman itu percaya bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Percaya akan kata-kata Isa bahwa beliau diutus untuk memberi kabar gembira di Quran surat As-Saff surah ke-61 ayat 6 tentang kedatangan seorang utusan Allah yang akan datang sesudahnya yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Allah akan mengangkat mereka yang percaya itu kepada derajat yang tinggi, tidak seperti orang-orang Yahudi yang menipu dan mendustakan Nabi Isa yang direndahkan martabatnya oleh Allah. Ketinggian derajat itu ada kalanya di bidang keimanan yang bersifat rohaniah dan dalam bidang akhlak dan kesempurnaan sopan santun, serta dekatnya mereka pada yang hak dan jauhnya dari yang batil. Ada kalanya kelebihan yang bersifat duniawi, yaitu mereka akan memegang tampuk pimpinan di dunia. Kemudian semua manusia akan dikembalikan kepada Allah, yaitu pada hari kebangkitan, dan Allah akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan dalam urusan agama, termasuk di dalamnya perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara pengikut-pengikut Isa alaihissalam dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Ini kebaca nggak ya? Di layar jelas nggak ya? Kebaca. Jelas. Oke, sekarang kita kembali ke PowerPoint. Nah, berarti kalau begini, pengajar materi Islamologi di STT berarti menafsirkan Quran surat Al-Imran ayat 55 ini menurut kacamata orang Kristen. Iya dong? Iya. Ini yang melanggar melompat pagar, yang begini ya. Ini yang tidak boleh. Saya selama ini diwanti-wanti sama Majelis Ulama Indonesia ya, salah satu pimpinan Majelis Ulama Indonesia, supaya apa? Supaya kita tidak menafsirkan kitab suci orang. Gitu. Kalaupun kita ingin mengkritik keyakinan mereka, mengkritik agama mereka, yang kita kritik sebatas hanya apa? Teks. Yang kita boleh lakukan hanya teks dan berdasarkan literasi ada datanya gitu. Itu yang boleh kita lakukan, tapi kita tidak boleh menghina agama orang lain, kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Dan di Quran juga sudah diperintahkan. Oke, ini poinnya. Berikutnya, untuk menghindari perkawinan campuran dengan pemeluk agama lain, khususnya Islam, dan untuk menolak anggapan semua agama sama saja. Ini kayaknya agak nggak cocok. Ya, ada cocoknya tapi kurang cocok ya. Maksudnya gini, yang sering menjadi korban itu adalah orang Islam yang nikah dengan orang Kristen. Hamilisasi. Ya. Saya jarang mendengar orang Islam sengaja menikahi atau menghamili orang Kristen supaya dia masuk Islam. Yang nikah ada, tapi sengaja enggak? Ya, sengaja maksudnya untuk untuk harus masuk ke agama Islam. Saya nggak pernah dengar. Yang sering saya dengar orang Kristen menghamili orang Islam untuk akhirnya masuk Islam. Ada yang malah ikut Islam dulu, begitu sudah ada anak, balik. Ada yang menikah dengan cara Islam, jadi pura-pura mualaf, setelah menikah dia kembali lagi ke agama lamanya. Dan memaksa pasangan juga harus ikut. Itu yang sering terjadi ya. Oke, mungkin ini nggak ada datanya, jadi kita mungkin nggak bisa terang-terangan belum ada data lengkap lah. Oke. Berikutnya, untuk menetapkan iman dan ajaran Kristen yang kita yakini dan Islamologi bukan untuk diyakini sebagai kebenaran yang hak, namun sebagai sarana untuk mendukung, perhatikan, namun sebagai sarana untuk mendukung apa? Tugas pekabaran Injil. Tugas ternyata itu. Nah, jadi gini, masalah Islamologi bukan diyakini sebagai kebenaran hak, buat mereka itu hak mereka.
gitu loh. Ya, itu buat mereka silahkan. Namun sebagai sarana untuk mendukung tugas pekabaran Injil, berarti mereka belajar Islamologi memang digunakan untuk penginjilan. Ini ditulis ya. Iya. Ini saya nggak rubah loh nih. Ibaratnya kalau orang jualan sengaja bawa kecap kompetitor supaya membantu mendukung jualan kecap dia lebih gampang. Berarti omongan saya selama ini benar nggak? Kalau mereka belajar Islamologi itu tujuannya adalah untuk mengabarkan agama, menyebarkan agama mereka, mensiarkan agama mereka. Makanya belajar Islamologi. Ini bukti. Gitu. Ini materi dari STT Nias tersebut. Oke. Yang ini untuk membedakan mana yang wahyu Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, serta untuk memberikan informasi Tuhan yang disembah umat Kristen tidak sama dengan Tuhan yang disembah umat Islam. Ini untuk membedakan mana wahyu Tuhan dan mana bukan, menurut mereka monggo, itu nggak masalah ya. Untuk memberikan informasi Tuhan yang disembah umat Kristen dan Tuhan yang disembah umat Islam berbeda. Memang buat umat Islam, Tuhan yang disembah umat Islam dengan Tuhan yang disembah umat Kristen itu memang beda. Umat Yahudi pun yang kitabnya dipakai oleh Kristen juga menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu berbeda dengan Tuhan yang mereka sembah. Tapi umat Yahudi bilang Tuhan yang disembah umat Islam dengan Tuhan yang disembah umat Yahudi itu sama. Ya. Jadi masalah beginian sih nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya. Mereka mau bilang Tuhan kita beda, ya itu memang hak mereka gitu. Kita juga bilang Tuhan mereka berbeda dengan Tuhan kita, itu juga hak kita gitu, ya. Oke, ini sampai di sini. Ini yang dianggap sebagai judulnya tujuan belajar penginjilan kaum Kedar atau tujuan belajar Islamologi tadi ya, judul filenya nih, tujuan belajar Islamologi nih di atas nih, ya. Oke, kita buka lagi. Yang ini berarti nih, yang kedua nih ya, Tuhan Kristen dan Islam berbeda nih. Oke, yang pertama, karena tidak ada kesamaan antara Islam dan Kristen. Yang kedua, mari kita lihat perbedaannya. Di sini ada kata Allah, di sebelahnya ada kata Yod-Heh-Vav-He. Ngomong-ngomong, kata Yod-Heh-Vav-He itu punya Kristen atau bukan? Iya, itu kan punya Yahudi. Punya Yahudi. Harusnya mereka Theos. Ya, di sini berdasarkan nama Islam, Allah, Kristen, Yod-Heh-Vav-He. Sejak kapan? Sejak kapan Kristen punya Tuhan namanya Yod-Heh-Vav-He? Ada nggak di Perjanjian Baru kata Yod-Heh-Vav-He? Nggak ada. Tidak ada. Versi yang lain ada. Hah? Versi yang lain ada. Versi apa? Versi Materi mereka memang lucu ya. Berusaha mencocok-cocokkan gitu. Selabir Pak. Bukan. Ini kalau Yod-Heh-Vav-He kan berarti kan dalam bahasa Ibrani. Iya. Yahweh, itu sih Yahweh. Iya, Yahweh. Nah, ntar kita bahas Yahweh. Enggak, maksud gua kata Yod-Heh-Vav-He di dalam Perjanjian Baru itu pernah muncul nggak? Walaupun cuma sekali. Nggak ada. Theos Nggak yang ada. pernah. Mereka menggunakan kata apa? Theos. Theos. Kalau mereka mencoba menyamakan kata Theos dengan Yod-Heh-Vav-He, Nggak nyambung. nah itu nyambung apa enggak? Gitu. Nggak juga. Ya, ini aja udah menurut pandangan kami ini udah keliru gitu. Jadi Kristen Tuhannya namanya bukan Yod-Heh-Vav-He. Di seluruh Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu kata Yod-Heh-Vav-He tidak pernah dipakai. Yang dipakai Theos. Terus kemudian diceritakan Yesus sendiri yang menyebut Tuhannya. Menyebutnya apa? Kan Bapa. Bapak. Selalu Bapa. Di sepanjang 4 gospel Yesus selalu menyebut Tuhannya sebutan Bapa. Cuman 2 ayat di Matius dan di Markus ketika Yesus di atas kayu salib, itu juga karena Matius nyontek dari Markus ya. Di atas kayu salib diceritakan Yesus menyebut Tuhannya dengan Eli Eli lama sabachthani. Eli Eli itu di Matius, Eloi Eloi di Markus. Ya. Cuman itu aja yang beda. Itu pun Eli ya, bukan Yod-Heh-Vav-He loh. Orang Yahudi ada nggak yang menyebut Yod-Heh-Vav-He? Nggak ada. Mereka harus menyebutnya dengan Adonai atau Hashem. Ya. Ada nggak di Perjanjian Baru Adonai atau Hashem? Nggak ada. Yang mendekati Adonai itu adalah Kurios. Oke. Kurios di dalam bahasa Yunani memang bisa diartikan, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord, atau dalam bahasa apa ya Indonesia tuh Bos. memang bisa Tuhan bisa Tuhan. Iya. Tetapi Pengertiannya beda sama Tuhan Iya. zaman dulu atau arti kata ya Tuhan. memang Lord juga bisa dipakai untuk menyebut Tuhan. Iya. Jadi kalau kata di Indonesia yang paling mewakili kata Kurios atau Adonai itu adalah kata Gusti. Ya, Gusti bisa dipakai untuk menyebut seseorang, juga bisa dipakai untuk menyebut Tuhan gitu. Itu ya paling dekat itu. Tapi selama di Perjanjian Baru semuanya tidak ada kata Yod-Heh-Vav-He. Oke. Berikutnya. Berdasarkan nama di Islam, Quran surat pertama Al-Fatihah ayat pertama dengan menyebut Allah, maksudnya bismillah gitu ya. Quran surat 10 Yunus ayat ketiga, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Kristen Keluaran 3:15, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku yang untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Tulisannya Tuhan ya. Iya. Tuhan huruf besar. Huruf besar. Apakah Tuhan ini nama? Kata Tuhan itu nama? Nggak gelar. Kita coba sekarang buka di KBBI aja. Nah, jadi sekarang kita buka-bukan data aja. Sesuai nggak gitu ya? Yang mereka pakai dengan apa yang menjadi kaidah bahasa baik bahasa Indonesia, bahasa Ibrani maupun bahasa Arab. Kita sekarang klik Tuhan di sini. Apa nih? Gedein dulu.
sesuatu yang diyakini, baca nggak? Ya, Dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, yang maha esa, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan pada orang-orang tertentu, uanglah sebagai Tuhannya, contoh itulah ya. Jadi Tuhan ini adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Sedangkan di sini Tuhan ini penerjemahan LAI ya penerjemahan LAI. Di sini memang menggunakan bahasa Ibrani-nya itu kalau nggak salah Yod He Vav He. Nah sekarang kita lihat di Keluaran 3:15. Kita buka aja di biblehub.com. Keluaran 3:15. Nah, perhatikan. Nih, oh Elohe, ada Elohe, ada Yahweh nih. 36:8 nih ya. Berarti ini Yod He Vav He nih. Kita klik nih. Baca nggak? Kurang? Udah. Enggak, gini aja. Segini aja. Nih ya, Exodus 3:15. Perhatikan di sini ada kata Ini nih, Wayomer Out Elohim El Mose Koh Tomar El Bnei Yisrael Yahweh. Di sini terjemahan Kristen adalah Yahweh. Di sini strong numbernya adalah 3068. Kita klik 3068. Keluarnya apa? Yod He Vav He. Tuh. Nah, itu ya. Mendingan satu layar agak dipenuhin aja, jadi nggak maju mundur, nggak di zoom. Kurang penuh. Nah, tunggu, mundur dikit. Nah, udah segini aja. Perhatikan di sini 3068. Tadi di sini kata Yahweh yang ada di sini nih Yahweh 3068. Kita klik, keluarnya Yod He Vav He. Ini adalah Yod He Vav He adalah Lord, often rendered in all capital letters in English translation to distinguish it from other titles. Berarti yang di sini part of speech, proper name, ya, nama pribadi. Transliterasinya Yod He Vav He. Ya, jadi ini adalah dari yang disebut dengan tetragrammaton, 4 huruf yang paling suci untuk orang Yahudi, di mana mereka tidak boleh menyebutkan 4 huruf tersebut dengan sebutan apapun kecuali Adonai dan Hashem. Kata Yahweh dari mana? Ya, gitu ya. Berarti di sini kata Yahweh di sini dia juga mengambil dari Yesaya 42 ayat 8, Ani Yahweh, Husmi, aku ini Tuhan, itulah namaku. Sekarang kalau mereka menggunakan kata Yahweh, dari mana kata Yahweh? Kata Yahweh sendiri itu bukan berasal dari Yahudi. Sedangkan orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Ya. Kata Yahweh berasal dari siapa? Berasal dari Kristen. Yang menciptakan kata Yahweh adalah orang Kristen, namanya Jean Bradus. Ditulis dalam bukunya dia berjudul The Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567. Itu adalah ciptaan orang Kristen. Orang Yahudi suruh ngomong nyebut Yahweh mau nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kata Yahweh itu yang dicoba divokalkan ya oleh orang Kristen itu bukan sebutan untuk orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mengetahui 7 nama Tuhan. Salah satunya adalah Yod He Vav He. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He dan Zebaot. Dari 7 nama ini, yang Yod He Vav He atau disebut tetragrammaton itu memang yang dianggap paling suci. Mereka tidak boleh menyebutkan Yahweh, Yehova, Yehowa, nggak boleh. Mereka hanya boleh menggantinya dengan Adonai yang artinya Rob atau Tuhan, atau Hashem. Hashem itu sang nama atau nama itu. Ya, jadi 2 poin. Kalau di sini mereka menerjemahkan nama Tuhan itu dengan kata Tuhan, tadi kita sudah buktikan bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan lainnya. Ya. Terus kemudian kata Yahweh ini bukan nama Tuhan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak kenal Yahweh. Nah, sedangkan kalau di Islam kita memang taunya nama Tuhan kita adalah Allah, ya kan? Sekarang pertanyaannya atau ada poin penting di sini apa? Yahudi Arab menerjemahkan kata Yod He Vav He ke dalam bahasa Arab jadi apa? Tahu nggak? Allah. Buktinya mana? Ya itulah yang selalu mereka ini kan jadikan dalil. Ya, baik. Torah Original Commentary in Arabic by Rabbi Saadia Gaon 942 sampai 882 sebelum Masehi 942 sampai 882 Masehi CE. Ini dulu gue mau beli harga $130, gue tahan-tahan, gue nggak beli. Kemarin giliran gue beli $190. Seneng lu. Ya kan udah kaya sekarang kok, udah sukses. Ya, bukan begitu. Maksudnya nih, kok auto bisa naik harganya gitu. Ini bahasa Arab ya. Saya nggak pandai bahasa Arab, tapi di sini ada ayat ya yang tadi disebutkan Keluaran 3:15 nih, Keluaran ya, Exodus.
Tadi kan Keluaran kan? Nah ini Exodus. Exodus 3 ayat 15. Di sini ada kata apa nih? Lihat nggak? Huruf Allah. kelihatan nggak? Rik? Coba Rik. Nih, ini kan 15 nih. Nih, Iya. kata apa? Allah. Ini adalah Allah Tuhan kalian nih, Tuhanmu nih. Ya, jadi ini Allah. Allah ini yang diterjemahkan dari kata Yod He Vav He. Ini yang nulis atau yang menerjemahkan Torah dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab itu Rabbi Sadia Gaon. Berarti orang Yahudi Arab taunya kata Yod He Vav He itu setara dengan kata Allah. Kalau Yod He Vav He proper name, tadi kita udah lihat kan ada strong number 368 proper name. Kata Allah juga berarti proper name buat orang Yahudi Arab. Buat orang Yahudi Arab. Nama ya? Berarti buat orang Yahudi Arab, nama Tuhan itu adalah Allah. Buat Islam yang berbahasa Arab, nama Tuhan juga Allah. Cuman orang Kristen? Orang Kristen jadi apa? Gelar. Yahweh. Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Sedangkan orang Kristen itu kan selain menyembah Yahweh, mereka juga percaya yang disebut Yahweh ini menjelma jadi Yesus. Gitu kan? Iya. Berarti orang Kristen menyembah Yesus sebagai Yahweh lah. Betul. Dianggap begitu karena itu mereka memang bilang 3 pribadi, ini yang Trinitarian ya. Mereka bilang 3 pribadi tapi satu hakikat. Jadi Yesus itu ya Bapa juga gitu. Roh Kudus juga satu Tuhan gitu. Tapi dalam 3 pribadi. Memang katekisisnya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi ketiganya satu hakikat. Gitu kan? Berarti kan orang Kristen tetap mengakuinya satu Tuhan, Tuhan yang esa, gitu kan? Tetapi 3 pribadi, Yesus ini ya Bapa juga, ya Roh Kudus juga, ya Yesus juga gitu. Ya. Apakah orang Yahudi bisa menerima bahwa Yod He Vav He ini atau Allah ini bisa jadi manusia? Tidak. Kan enggak. Mau. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Hosea 11:9, Tuhan bukan manusia. Keluaran 9 ayat berapa? Keluaran 33:20. Engkau tidak dapat memandang wajahku, tidak ada manusia dapat memandangku dan tetap hidup. Iya. Ya kan? Kemudian di mana? Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia. Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah. Orang Yahudi nggak ada yang percaya Tuhan bisa jadi manusia. Kristen aja yang percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, bisa jadi Yesus. Gitu. Berarti Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Tuhan yang disembah sama Islam itu sama. Punya karakter tapi sama. Karakternya sama. Ciri-cirinya sama. Tapi Tuhan yang disembah Kristen ini yang berbeda dari Islam dan Yahudi. Jadi kalau Yahudi sama Islam, ya manusia lihat Tuhan, kita yang mati. Kalau Kristen, manusia lihat Tuhan, Tuhan yang mati. Padahal Yesus juga di dalam gospel juga ngomong loh, gak ada yang bisa ngeliat Tuhan loh. Melihat rupamu apa rupanya tidak, mendengar suaranya tidak. Itu ada ayat ngomong gitu kan. Iya. Tapi waktu Yesus dibaptis ada suara di langit. Inilah anakku yang kukasihi gitu. Siapa yang dengar? Nggak tahu. Ya, jadi untuk slide yang ini sudah kacrut gitu kalau saya bilang. Iya. Bahasa apa tuh kacrut ya? Beradut. Kata Tuhan dianggap nama Tuhan, tapi ternyata menurut KBBI bukan. Kata Yahweh, ternyata juga buat orang Yahudi bukan nama, itu adalah ciptaan orang Kristen. Oke, lanjut. Ini tadi berdasarkan nama katanya. Sekarang berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud. Islam, Al-Fatihah ayat 1, Yunus ayat 32, Ar-Rahman ayat 27. Kristen, Yohanes 4:24, 2 Korintus 3:17. Ini kita mau lihat satu-satu ya. Boleh. Al-Fatihah 1, kita sudah tahu lah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di surat Yunus. Ayat berapa tadi? 32. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Terus Ar-Rahman 27. Ar-Rahman 55 27. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berdasarkan wujud, berarti sudah jelas di sini adalah Allah merupakan zat ya. Zat itu adalah essence atau presence. Kristen Yohanes 4:24, kita lihat. Yohanes 4:24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dia ingin mengatakan bahwa kalau di Islam berdasarkan wujud, Allah adalah zat ya. DZAT. Zat itu artinya essence atau presence atau pribadi. Kalau di Kristen Allah itu roh. Sama kayak hantu juga dong. Enggak gini, jadi zat yang dimaksud di dalam Quran itu adalah essence atau pribadi. Di Kristen Tuhan itu adalah roh.
Di Kristen, iblis juga roh. Betul. Berarti apakah Allah itu serupa dengan iblis yang sama-sama roh gitu? Ya. Satu jenis, satu kaum gitu ya. Kan sama-sama roh. Sama-sama roh. Iblis juga roh, Allah juga roh. Entah mau dibedakan roh yang baik, roh yang jahat, itu urusan pembedaan jenisnya. Tapi kalau roh baik roh jahat artinya kayak ini dong, setara gitu kan. Cuma yang satu baik, mata lu yang mana sih, nggak kelihatan? Oh, ini. Oh, seperti itu. Hidungnya mana hidung? Kelihatan juga hidung. Hidung bawah. Ya, jadi kalau Allah itu roh menurut Yohanes 4:24, sedangkan iblis juga roh. Berarti apakah sama-sama roh? Itu kita cuma nanya ya. Cuma nanya. Ayatnya di mana iblis itu roh? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ayatnya segini banyak nih. Artinya Tuhannya dari dua pribadi, ya, dua roh, satu manusia. Ini ayat yang dianggap sebagai Tuhan itu roh. Ya, dari mulai Kejadian 1:2 sampai Wahyu 5:6. Setan atau iblis juga roh. Matius 8:16, Lukas 8:2, Lukas 8:29, Lukas 9:39-40, Lukas 9:42, Lukas 10:20, Lukas 11:24, Lukas 11:26, Lukas 13:11, 1 Timotius 4:1, Wahyu 16:14. Jadi kalau Tuhan itu roh, iblis juga roh, apakah Tuhan itu serupa dengan iblis yang sama-sama roh? Saya nggak nanya roh baik, roh jahat, roh baik, roh benar atau enggak. Yang penting sama-sama roh gitu. Kalau sama-sama roh kan berarti serupa. Betul. Ya, kita cuma nanya. Ya. Jadi misalnya kayak Kodondi sama Kang Erik, sama-sama manusia walaupun bentuknya beda. Ya, saya manusia baik, Erik manusia jahat, misalnya itu kan gitu ya. beda urusan gitu. Yang satu lebih gendut. Tapi kan saya manusia, dia manusia gitu. Ya. Apakah saya serupa dengan Erik? Berarti kalau Allah roh, iblis roh, apakah Allah serupa dengan iblis gitu? Itu aja pertanyaannya. Ya, kan segambar dan serupa. Ya. Harusnya bukan untuk manusia dong. Kalau apa? Kan dikatakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhannya mereka gitu Ya ya. ini kan itu bicara manusia, ini kan bicara Allah nih. Iya. Ya, oke lah. Jadi tambah bingung kita teman-teman. 2 Korintus 3:17. Ini mungkin sama lah ya. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Sama lah intinya lah sama Yohanes 4:24 tadi. Oke. Berikutnya, berdasarkan surga. Islam, Quran surat 52 atur ayat 19-20 ada kawin. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Ini saya jadikan 3 sesi ya, karena videonya sangat bagus menurut saya. Kohdonditan membongkar mata kuliah Islamologi di STT Nias yang mana konten tersebut sudah dihapus teman-teman ya. Sangat-sangat ngawur ya bahasan mereka ya. Sangat-sangat ngawur. Mereka bukan mempelajari tapi menafsirkan kitab sucinya umat Islam teman-teman ya. Maka dari itu karena sudah terciduk ya, ada bau-bau penghujatan, penistaan terhadap Islam, makanya mereka menghapus teman-teman ya. Kemungkinan mereka itu sudah gemeteran, panik ya kan, takut dan lain sebagainya gitu. Karena kan saat ini lagi maraknya lapor melapor ini ya kan, kemungkinan takut dilaporkan gitu ya. Saya yakin pasti ada tindakan tegas lah ya. Saya yakin itu teman-teman, saudara-saudara kita yang di API itu pasti mengambil tindakan tegas ya. Oke, kita cukupkan teman-teman. Lain kali saya pakai yang beginian ya, enak juga ya. Nggak dikenali ya, cuma matanya satu ini. Cukup ya. Mohon maaf jika ada silap kata saudara-saudariku. Semoga dengan terbongkarnya mata kuliah Islamologi di STT Nias ini, semakin banyak saudara-saudara kita Kristen di luar sana yang mau mempelajari Islam dari sumber yang benar dan dari guru yang benar, bukan dari Christian Print atau bukan dari sekolah teologi yang mana sekolah teologi itu ngawur bahasannya terkait Islam gitu. Oke, mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo. Kami Yayasan Kudus Mandiri, Ketua Dr. Agustina Pernake, Sekretaris Asteoni Jai, dan hadir juga Ibu Pembina Yayasan, Ibu Tabita Marwau, dan ada hadir juga hari ini Ketua STT Nias bersama dosen, dan hadir juga adik-adik kami mahasiswa yang berjas hitam. Kami persilakan Ibu Yayasan.
Ibu Pembina Yayasan. Sebelum Ketua STT NIAS menyampaikan klarifikasi, maka saya Pembina Yayasan Kudus Mandiri Nabita Eva Dianti Maru MPD akan menjelaskan kepengurusan Yayasan Kudus Mandiri sebagai berikut. Juni 2016 sampai dengan Maret 2024, Yayasan Kudus Mandiri dipimpin oleh ketuanya Bapak Advokat Radius Purnawira Hulu, ST, SH, MH. April sampai Juni 2024, Yayasan Kudus Mandiri kepemimpinan diambil alih oleh Pembina Yayasan Kudus Mandiri karena sedang dalam kepengurusan di akta notaris. Serah terima jabatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 dari Bapak Advokat Radius Purnawira Hulu STSHMH ke Bapak Ranus Penyabarnake. Juli 2024 sampai sekarang, maka Yayasan Kudus Mandiri dipimpin oleh Ketua Bapak Dr. Ranus Penyabarnake. Demikian. Kami persilakan Ketua STT NIAS. Saya Ketua Sekolah Tinggi Teologi NIAS atas nama Fuanita Zega MPDK memberikan klarifikasi berita yang viral di media sosial yang menyebutkan STT NIAS menista agama Islam. Sehubungan dengan video pertama yang telah dibuat pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 pukul 11.35 WIB. Pada hari ini Selasa tanggal 19 November 2024 pukul 16 WIB bertempat di kantor STT NIAS Jalan Golkar, Desa Iramogeba, Gunung Story. Kami STT NIAS sepakat untuk membuat video klarifikasi kedua guna penyempurnaan video klarifikasi pertama sebagai berikut. Atas nama Sekolah Tinggi Teologi NIAS, Wanita Zega, Ketua STT NIAS, menyatakan 1. STT NIAS tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial tersebut pada seluruh mahasiswa STT NIAS. 2. STT NIAS tidak pernah mengupload seluruh bahan ajar mata kuliah di website STT NIAS karena sistem pembelajaran di STT NIAS dilakukan secara manual. 3. Gedung dan jasa alma mater mahasiswa yang viral di cover beberapa akun YouTube yang menyatakan STT NIAS menista agama Islam dan mengajarkan ujaran kebencian. Kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT NIAS dan bukan jas alma mater mahasiswa STT NIAS. 4. Seluruh dosen dan mahasiswa STT NIAS tidak pernah menggunakan dan mengupload semua bahan ajar di website STT NIAS. Dan perlu kami informasikan bahwa yang membuat website www.sttnias.ac.id bernama Santo dan tinggal di Jawa Tengah, namun nomor handphone kontak telah hilang berdasarkan keterangan Ketua Yayasan Kudus Mandiri yang lama, dalam hal ini Bapak Radius Purnawira Hulu ST SH MH. 5. Akun Facebook, YouTube, TikTok, email sttnias@gmail.com dan website www.sttnias.ac.id yang mengatasnamakan STT NIAS atau pengurus STT NIAS. Kami pihak STT NIAS menegaskan, bukan kami yang membuat dan bukan kami admin pengelola, karena kami pihak STT NIAS sama sekali tidak tahu passwordnya. 6. Setelah kampus STT NIAS memberikan klarifikasi berita yang viral tersebut, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena kami sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik STT NIAS. Gunung Sitoli, 19 November 2024, yang membuat klarifikasi atas nama Sekolah Tinggi Teologi NIAS, Fuanita Zega MPDK
selaku Ketua STT Nias. Terima kasih. Salam. Salam. Yahoo. Yahoo.